Pasal 1 Ketentuan Umum. 1. Konferensi PBI Parepare baru dilakukan dalam setiap 3 tahun sekali. Setuju? Pasal per pasal atau poin per poin supaya enak. Tadi sudah dijelaskan juga sama Ketua Bidang Organisasi Pusat Pak Haji, Pak Surul. Terima kasih banyak. Cuma yang saya mungkin ingin garis bawahi, karena kita dari awal tadi mulai dari Ketua Bidang Organisasi Pak Manaf tadi sudah menyampaikan bahwa kita mengacu sama PDBLT yang ada. Dan ini tingkat kabupaten, bukan pusat maupun bukan kongres maupun konferensi provinsi. Itu yang satu. Yang kedua, yang patut mungkin kita kembali ke belakang, kita bergabung di PBI. Awalnya, saya awalnya gabung di PBI karena ajakan seorang ayah, Ibrahim Manisi. Jadi kiranya buatlah peraturan tersendiri yang sampai jangan sampai. Tapi izin. Bapak koreksi yang kedua. Ya saya. Jadi apa artinya? Ini pekerjaan pengurus PBI. Tidak usah dipersyaratkan. Terima kasih. Oh ya, hilangkan. Menjadi pengurus PBI. Terkait poin 3 yang menjadi pembahasan sosial, ini mungkin bisa ditinjau dengan Pak. Tapi begini, ada celah yang bisa dimanfaatkan, misalnya untuk mencegah orang, atau bisa jadi digunakan untuk tidak bertanding berikutnya. Misalnya begini, Anda bertanding baru masuk di PBI, teman-teman muda misalnya, ada beberapa yang bergabung di PBI. Sampai detik ini belum pernah menjadi pengurus PBI. Nah misalnya kalau ada terpilih ini misalnya nanti dia kemudian misalnya dalam kepengurusan, maka berikutnya sudah dipastikan kita tidak bisa maju untuk berkompetisi misalnya. Nah apakah ini masuk dalam kategori demokrasi atau bagaimana menurut kita semuanya? Ya, artinya kalaupun itu menjadi persyaratan utama dan wajib, mohon kiranya disampaikan ke pusat bahwa ada tanggapan pekerjaan dari daerah. Kalau bisa ini akan diulang. Oke, sudah terima kasih. Di salah satu pasal di peraturan dasar mengatakan anggota PBI wajib menaati pertama peraturan dasar rumah tangga, yang kedua peraturan dasar rumah tangga, yang kedua kode perilaku wartawan, ketiga keputusan PBI, keempat kebijakan organisasi. Nah semua ini adalah keputusan PBI pusat, sama dengan SK tentang SK nomor 164 tentang pelaksanaan konferensi di masa pandemi. Itu tidak ada di PDBLT, tapi itu merupakan kebijakan dan keputusan PBI pusat. Itulah saya bilang tadi, mengapa diharuskan menjadi pengurus? Karena itu turunannya Pak, mulai dari memilih saja ketua umum PBI pusat, itu harus berpengalaman menjadi pengurus. Provinsi harus punya pengalaman pengurus. Nah, kabupaten kota, karena kabupaten kota yang selalu dipermasalahkan, sehingga orang mau menjadi saja ketua provinsi harus juga punya pengalaman, apakah di kabupaten kota, apakah di provinsi. Nah itulah sehingga PBI pusat memutuskan bahwa untuk tingkat kabupaten kota, siapapun akan menjadi calon harus punya pengalaman jadi pengurus. Seperti itu. Terima kasih. Sangat menghargai dari PBI pusat terkait dengan apa yang kita bahas, bahwa harus pernah menjadi pengurus. Tapi kami sangat sayangkan hanya dengan lisan. Mestinya pusat, karena sudah ada banyak pengalaman di kabupaten kota yang lain, mestinya pusat sudah menerbitkan surat keputusan untuk hal ini, tidak dengan lisan.
karena sangat sulit kita terima dengan lisan. Kami sangat menghargai hal ini, jadi mohon menjadi catatan ini Pak untuk PWI Pusat agar diterbitkan surat keputusan terkait dengan itu. Terima kasih. Ini sudah berlaku sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita tidak mengeluarkan surat keputusan akibat karena pandemi, dan itu sudah kebijakan pengurus pusat. Terima kasih. Saya pikir ini dari anggota muda cukup ditampung saja, dicatat bahwa itu adalah usul dan saran. Terima kasih. Kamu dia punya sertifikat tambah pengalaman organisasi. Itu Pak, mohon dimasukkan di PDPD ya kata. Jadi PDPD. Memang PDPD ini banyak kekurangan. Sehingga saya dalam waktu dekat akan menyurati semua ketua-ketua PWI provinsi, kabupaten, kota, tolong berikan kita data, saran bagaimana PDPD yang masih rancu, yang tidak jelas, termasuklah ini. Tapi karena ini kita sudah putuskan dalam suasana pandemi seperti ini. Oke, tadi Pak Ibrahim Manisi bagus sekali. Kita akan catat dan kita akan membahas nanti agar PDPD ini disempurnakan. Terima kasih. Hanya pokok itu. Dan saya melihat di pelaksanaan pemerintah di beberapa daerah di Sulawesi Selatan yang baru ditangkap, hal ini juga tidak diterapkan. Nah sekarang kalau Bapak bilang ini baru mau diusulkan, sangat disayangkan Pak. Mungkin kalau bisa, janganlah memberatkan apa yang teman-teman yang baru ini. Karena jujur, di sini tidak ada yang jadi anggota pengurus PWI. Terakhir 2019 pengurus PWI pada baru. Yang ada adalah pelaksana tugas. Sekian Pak. Bukan definitif ya. Bukan definitif. Betul. Sekarang terkait surat kompetensi wartawan, mungkin baiknya karena kita ambil aturan tadi dari Kongres, konferensi provinsi, ada baiknya untuk sertifikat kompetensi wartawan kasih utama. Terima kasih. Bersertifikat uji kompetensi tidak ada kata utama. Karena ini kabupaten kota ada. Oke, terima kasih. Buktikan dengan keterangan dari pengadilan. Oh iya tahu. Ada tambahan dibuktikan dengan keterangan pengadilan. Oke. Ya. Mau Ade jadi ketua, mau Aca menjadi ketua, mau Mulyani jadi ketua, sama adik-adik itu semua. Sama semua. Nah khusus untuk pasal ini, saya jelaskan di peraturan dasar PWI ada 2 ayat yang menjelaskan tuntas tentang persoalan anggota yang telah dijatuhi hukuman. Pertama, untuk anggota muda saja sudah dibahas, boleh buka. Begitu pula di anggota biasa sudah dibahas juga. Dan terakhir dibahas dalam kode etik perilaku wartawan. Di situ juga sudah dibahas juga. Jadi 3 hal yang membahas tentang. Jadi saya setuju kalau dikatakan ada surat keterangan dari pengadilan. Bagus, supaya tidak ada dusta di antara kita. Ayat 7. Anggota PWI yang dalam kondisinya saat ini tidak menjabat pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan dalam kurung ASN. Setuju? Bentar, ini perlu saya luruskan. Itu harus jelas itu. Jadi haknya dia tetap ada, kecuali yang telah beralih tugas sebagai profesi di lembaga pemerintahan. Ya, apakah dia ASN atau pegawai negeri sipil ya? Itu jelas karena sudah beralih profesi, bukan lagi bekerja sehari-hari sebagai jurnalis, tapi dia sudah di lembaga pemerintahan. Terima kasih. Dan organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan dalam kurung ASN. Tapi saya rasa ini tadi sudah disetujui. Sudah.
Yang terafiliasi. Ya, mau tujuh Pak itu? Sebentar, ini tinggi-tinggi organisasi terafiliasi itu yang berkaitan langsung dengan partai politik ya. Jadi apapun organisasi itu, kalau dia berkaitan langsung dengan partai politik itu tidak boleh. Nah, lembaga pemerintahan itu kan sudah jelas. Ada juga satu kabupaten yang pernah bertanya, yang itu dalam konferensi koordinasi. Pak, apakah itu kepala desa masuk unsur lembaga pemerintahan? Saya bilang masuk, karena dia memimpin satu pemerintahan di desa. Bahwa dikatakan di situ apa berpartai politik dan berorganisasi dalam struktural pemerintahan. Nah, yang berkaitan dengan ada disahkan dalam undang-undang. Nah, inilah saya mudah-mudahan kalau calon itu masuk dalam golongan itu, saya ingin bertanya, kalau organisasi seperti TNI, apakah masuk dalam organisasi struktural? Karena dia dituangkan dalam APBN dan undang-undang. Jadi Palang Merah Indonesia itu sama dengan anggota KPU, KPI dan artinya dia itu memang dia dibiayai oleh pemerintah perannya, semua anggaran operasionalnya, tapi PMI tidak termasuk. Kalau dia jadi pengurus, bisa jadi pengurus di PMI, bisa jadi pengurus di PMI. Silakan, terima kasih. Organisasi yang terafiliasi serta lembaga struktural di pemerintahan. Nah, di poin 8 ini membacakan visi dan misi depan peserta konferensi maksimal 5 menit. Nah, menurut kami ini dari anggota muda, visi misi ini adalah jantungnya PWI, jantungnya yang akan memimpin kita. Nah, untuk diberi waktu maksimal 5 menit, rasa itu masih kurang. Jadi kita ingin bagaimana calon ketua nantinya memaparkan visi misi dengan jelas, dengan lengkap, sehingga kita bisa menentukan apakah dia layak dipilih atau tidak. Seperti itu. Kalau saya menyarankan minimal 5 menit. Oke. Ya, setelah selesai pelaksanaan Pari-pari baru. maka pimpinan sidang Penyerahan petaka. maka putusan dari Provinsi Sulsel memberikan petaka kepada ketua terpilih PWI Kota Parepare baru periode 2024. Ya, kasih goyang bendera. Petaka ini saya terima. Semoga saya bisa melaksanakan dengan amanah. Amin.